Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas semua berkah limpahan anugerah rahmat darinya kita dapat berkumpul di satu majlis insyaallah walaupun daring ini, kajian kerohanian terkait dengan kajian kerohanian Ramadan yang diselenggarakan oleh Resimen Mahasiswa Universitas Juanda. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada Habib Banal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas semua wasilah yang telah diberikan oleh beliau kita tercerahkan untuk mendapatkan bagaimana nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya ihsan. Insyaallah semoga kita semua itu akan menjadi bagian dari umatnya hingga akhir zaman insyaallah. Saudaraku, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan sesuai dengan apa yang dimintakan kepada saya untuk sebuah kajian yang dinamakan dengan miracle. Ya, miracle in everywhere, in every time in Ramadan. Nah, ketika kita menyatakan keinginan untuk bisa mendapatkan keajaiban, kalau bahasa sayanya itu adalah berkah dan rahmah, ya, berkah dan rahmah yang bisa didapatkan di bulan Ramadan ini, itu di mana saja kita berada, di kapanpun kita lakukan di bulan Ramadan ini akan memberikan sebuah keajaiban, kalau bahasanya ya miracle atau rahmat atau barokah, ya, yang di luar dugaan yang disampaikan kepada orang yang menghadirkan dirinya untuk bisa ikut dalam gerbong yang dinamakan dengan gerbong Ramadan. Anakku sekalian, tentu saja ini sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Qori. Ya, Qori menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186. Yang pada intinya adalah bahwa ada sebuah yang dinamakan dengan kewajiban, ya, yang diwajibkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada seluruh manusia, ya, kepada seluruh manusia. Itu sama dengan apa yang telah dilakukan dan juga diwajibkan kepada generasi sebelumnya, ya, dari mulai zaman bapaknya manusia yaitu Nabi Adam dan Ummina Hawa sampai kepada kita semua saat ini, begitu. Nah, tentu saja anakku sekalian, ini terkait dengan bagaimana kemudian kita memaklumi sebuah kalam ilahi yang tujuan penciptaan dari jin dan manusia. Di dalam surat Al-Zariyat ayat 56 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi atau beribadah kepadaku. Nah, tentu saja anakku sekalian, kita akan memahami ini sebagai sebuah kewajiban yang telah diturunkan, yang telah diwajibkan oleh yang mempunyai hak atas dunia dan akhirat ini,
al-haq Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat, semua hamba-hambanya, ya, semua yang diciptakannya, termasuk jin dan manusia. Nah, sebagai manusia, anakku sekalian, tentu saja kita harus memahami ini sebagai sebuah bahasa yang kemudian kita harus tahu dulu sebetulnya. Ya, sebagai manusia kita akan dapat apa sih sebetulnya manusia? Manusia adalah sebagai khalifah, ya. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 disebutkan, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Anakku sekalian, ini adalah sebuah keniscayaan bahwa memang manusia sebagai sebagai seorang hamba yang diciptakan oleh Allah untuk bisa bertakwa dan juga bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi seorang khalifah. Tetapi kemudian ada tanda kutip, kalau bahasanya itu protes begitu yang dilakukan oleh malaikat, di mana malaikat menyampaikan kenapa Allah ingin menciptakan khalifah manusia ya sebagai khalifah di muka bumi, padahal manusia ini yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Tentu saja Allah mempunyai skenario lain, ya, mempunyai skenario lain di Lauhul Mahfuz bahwa semua yang diatur diskenariokan oleh Allah, pasti Allah tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya. Anakku sekalian, ini sebuah keniscayaan yang perlu kita pahami bahwa kita memang sebagai khalifah. Nah kemudian, anakku sekalian, sebagai seorang khalifah, disebutkan bahwa manusia sebagai pewaris amanah pengetahuan. Kenapa seperti itu? Tadi disebutkan bahwa ada protes tanda kutip gitu ya yang disampaikan oleh para malaikat, sementara mereka selalu bertasbih pada Allah. Kemudian malaikat berkata seperti itu begitu. Kemudian Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 31, dan dia mengajarkan pada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Artinya seluruhnya itu berarti yang ada di langit dan di bumi. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Ini adalah sebuah keniscayaan yang disampaikan kepada para malaikat bahwa manusia itu sebagai pewaris amanah pengetahuan. Karena sebelumnya Allah sudah memberikan pengetahuan kepada Adam tentang nama-nama benda tersebut, begitu. Tapi kemudian para malaikat tidak bisa menjawab karena memang para malaikat tidak diberikan pengetahuan tersebut. Para malaikat tidak diwariskan amanah pengetahuan tersebut. Ya. Lalu kemudian berikutnya amanah dalam konteks ini anakku sekalian, amanah pengetahuan kemudian harus dilakukan atau digunakan dengan arif dan bijaksana. Nah inilah kemudian surat Al-Baqarah ayat berikutnya menyebutkan mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi para malaikat kemudian meyakini bahwa apa yang Allah Allah lakukan, ya, skenariokan, tentu pasti yang terbaik, pasti yang paling baik, pasti yang seperti itu. Nah itulah yang kemudian menghadirkan pada malaikat agar kemudian mereka mensucikan kembali Allah, tentu saja ya, karena memang selama ini juga mensucikan Allah, dan mereka meyakini bahwa mereka memang tidak diberikan pengetahuan seperti apa yang telah diberikan pada Adam sebagai manusia pertama yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Nah kemudian di akhir dia akan para malaikat menyampaikan bahwa Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah inilah kemudian anakku sekalian yang perlu digarisbawahi, walaupun kecil begitu, yang diperlukan adalah bagaimana kita kemudian menjadi arif dan bijaksana dalam rangka mengetahui pengetahuan yang kemudian telah diberikan kepada kita. Nah berikutnya anakku sekalian, sebelum sampai kepada bagaimana kemudian konteks Ramadan ini menjadi sebuah ibadah, ada tugas manusia sebagai khalifah. Yang pertama dalam surat Al-An'am ayat 62 disebutkan,
bahwa tugas manusia sebagai khalifah itu harus selalu berzikir pada Allah. Nah, tentu saja ini sama dengan ketika kita sebagai anak saja begitu, itu ada konteks kita nggak mungkin tidak memikirkan ataupun tidak mengingat kepada orang tua kita. Apalagi kepada Allah sebagai pencipta seluruh sekalian alam. Semua yang ada di langit dan di bumi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja sebagai manusia, sebagai khalifah, dia harus selalu berzikir, harus selalu mengingat kepada Allah. Sehingga dengan demikian ketika kemudian dia mengingat Allah, maka niscaya dia akan selalu terjaga ya bahwa dirinya adalah hamba dan Allah itu adalah Khalik. Kemudian yang kedua, anakku sekalian, dalam surat Al-Fatir ayat 39 disebutkan bahwa manusia sebagai seorang khalifah itu harus selalu bersyukur. Nah, proses persyukuran ini anakku sekalian itu dilakukan agar tidak menjadi kufur. Karena ketika dia kufur, maka dia akan mendekati kekafiran. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Anakku sekalian, ini tentu saja sesuai dengan apa yang selalu dinyatakan, bahkan Allah sendiri menyampaikan kepada kita semua ya di dalam surat Ar-Rahman sebanyak 31 kali. Karena ini adalah salah satu bagian yang terpenting ya bahwa manusia itu lalai untuk bersyukur pada Allah. Ya, pada Allah di dalam surat Ar-Rahman itu 31 kali Allah itu menyampaikan bertanya kepada kita semua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Nah, ketika kita dinyatakan tanda kutip sebagai orang yang berdusta, itu bagian dari orang yang kufur. Nah, ketika berdusta, naudzubillah min dzalik, dia akan mendekati kekafiran. Karena itu adalah salah satu bagian dari orang yang munafik. Karena dia berdusta begitu. Nah, inilah yang kemudian selalu menghadirkan pada kita semua untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudian sesuai dengan surat Ibrahim dinyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Di sini ada dua hal ya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ketika kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, niscaya Allah akan menambah nikmat tersebut. Tetapi kemudian ada yang kedua, tadi adalah insentif. Kemudian yang kedua adalah disinsentif. Ketika kalian tidak bersyukur, kata Allah, sesungguhnya ajabku, ada ancaman, ada disinsentif di sini. Sesungguhnya ajabku sangat pedih. Naudzubillah min dzalik, semoga kita terhindar dari kemudian menjadi kufur dan akan mendekati kekafiran. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, anakku sekalian, di dalam surat Al-A'raf ayat 129, tugas manusia sebagai khalifah itu adalah selalu bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selalu dengan bersabar, sesungguhnya kan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah, inilah yang kemudian harus kita yakini bahwa kita itu harus selalu bersabar. Dengan bersabar, maka kita menyerahkan, kemudian menjadi ikhlas. Ketika kita ikhlas, maka kita menyerahkan semuanya keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian harus kita lakukan sebagai seorang manusia, ya, sebagai seorang hamba, di mana hamba itu sebagai seorang khalifah. Yang terakhir adalah di dalam surat Syad ayat 26 disebutkan tugas manusia sebagai seorang khalifah itu harus selalu adil dalam berkeputusan. Nah, adil di sini itu adalah bahwa dia melakukan itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk semua, termasuk juga adil kepada lingkungan sekitarnya. Nah, inilah empat tugas manusia ya sebagai seorang khalifah yang kemudian saya sarikan, semoga akan menjadi salah satu upaya kita mengenali sebagai siapa sih sebetulnya kita. Kita sekali lagi kita adalah sebagai khalifah, minimal khalifah untuk diri kita sendiri. Nah, sebagai seorang khalifah, anakku sekalian, ada media, ya, ada media. Bagaimana kemudian tadi kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, salah satu konteks ibadah adalah berpuasa. Karena sesuai dengan surat Al-Baqarah tadi sudah dibacakan oleh qari'ah kita, ya, qari kita, disebutkan bahwa hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu
agar kamu bertakwa. Nah, ini konteksnya anakku sekalian, bagaimana kemudian puasa ini, saum di bulan Ramadan ini, itu akan menjadi media pendidikan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, ketika menjadi orang yang bertakwa, tentu saja kita harus melalui berbagai macam tata cara begitu. Nah, untuk sampai ke sana, kita harus juga mengetahui apa sih sebetulnya bulan Ramadan. Bagaimana sih sebetulnya bulan Ramadan ini? Nah, di sini anakku sekalian, bulan Ramadan, anakku sekalian, itu adalah bulan ya, di mana bulan disebut bulan suci. Kenapa bulan suci? Karena yang memiliki ini adalah yang maha suci. Lalu kemudian di bulan ini yang maha suci ini menurunkan kalam sucinya. Ya, bukan suci ya, tapi suci, kalam sucinya yaitu Al-Qur'an. Kepada siapa yang diturunkan? Kepada manusia yang suci. Siapa yang manusia suci? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Rasulullah SAW ketika dihadirkan di muka bumi ini pada umur sekitar umur 6 tahunan atau 5 sampai 6 tahunan, itu hatinya sudah disucikan. Karena memang itu menjadi manusia suci. Maka kenapa kemudian disebutkan ketika Rasulullah bersabda bahwa ketika seseorang itu bermimpi ya melihatku, baik itu dalam konteks bermimpi maupun yang terbuka, sesungguhnya ia betul-betul melihatku. Karena apa? Karena tidak akan ada jin ataupun syaitan yang kemudian bisa menyerupai Rasulullah SAW. Ketika dia berusaha untuk menyerupai, pasti akan terbakar dan sebagainya. Nah, inilah salah satu bentuk kesucian dari bulan suci Ramadan, begitu. Nah, di dalamnya juga ada satu malam yang suci, ya, di mana ketika di ekuivalensi begitu, di mana satu malam itu sama dengan 1000 bulan. Anakku sekalian, masya Allah la quwata illa billah. Disinilah bentuknya betapa kemudian Ramadan itu memberikan memberikan ciri-cirinya kepada kita, itu menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan keajaiban, ya. Salah satunya adalah di malam yang suci ini, ya, di malam Lailatul Qadar ini, amalan yang dilakukan oleh orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini itu sama nilainya dengan 1000 bulan. Bayangkan anakku sekalian, ketika orang yang di dalam malam Lailatul Qadar itu melakukan baca Quran misalnya, ya, satu huruf itu ada 10 kebaikan. Tapi karena di bulan Ramadan itu dikalikan menjadi dikali 70, dia 700 kebaikan. Karena di bulan di malam yang Lailatul Qadar ini dikali juga dengan 1000. Masya Allah la quwata illa billah. Disinilah bentuk kenapa kemudian bulan suci ini menjadi bulan yang bulan Ramadan ini menjadi bulan yang suci. Ya, kemudian apa sebetulnya bulan Ramadan ini? Tadi juga dibacakan oleh saudara Qori begitu ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, di situ disebutkan betul-betul bahwa memang bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Anakku sekalian, saya garis bawahi, sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Ketika dinyatakan sebagai petunjuk, maka semua standar operating prosedur yang harus dilakukan dalam konteks amalan, dalam konteks ini bisa dari niatan, kemudian dengan ucapan dan juga dengan tindakan, semuanya itu adalah untuk menghadirkan diri mendapatkan keridhaan dari Allah. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an. Ya. Nah, ketika disebutkan juga di situ juga ada penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut. Jadi bukan hanya sekedar petunjuk biasa begitu, tapi ada konteks-konteks penjelasan-penjelasan, ya. Kemudian dari situ kemudian ada pembeda dan dia akan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan karena itu barang siapa kemudian di antara kamu hadir di tempat tinggalnya di bulan itu, artinya di bulan Ramadan, anakku sekalian, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, ya. Nah, berikutnya tentu saja ketika disebutkan bahwa ketika ada misalnya syar'i begitu ya, yang halangan syar'i, maka kemudian dia akan mendapatkan keringanan-keringanan atau rukhsah yang kemudian memberikan kepada kita
upaya untuk bisa mengkodoknya misalnya di lain hari, atau kemudian mengganti kalau memang dia tidak bisa juga mengkodoknya. Anakku sekalian, ini adalah salah satu pengertian dari Ramadan itu sendiri. Nah, Ramadan itu juga ibadah yang khusus, anakku sekalian. Di mana Allah Subhanahu wa taala khususnya untuk saum begitu ya. Ibadah khusus untuk Allah. Kenapa seperti itu? Karena ibadah lain itu ternyata dilakukan hanya untuk dirinya. Dan Allah memberikan balasan sesuai amalannya masing-masing. Jadi amalannya itu kalau misalnya amalannya besar, nah kemudian balasannya juga besar gitu. Tetapi khusus ibadah saum ini, ya, ibadah saum ini kata Allah, ibadah saum ini adalah untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan terus terang saja ya, ketika disebutkan bahwa ibadah saum itu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya balasan indah dari ibadah saum itu sangat spesial, ya, sangat spesial yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua anakku sekalian itu akan menjadi bagian dari orang-orang yang kemudian mendapatkan balasan spesial ini karena kita beribadah itu untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga keutamaan bulan Ramadan berikutnya yang dihadirkan di sini. Ya Allah akan sediakan pintu Ar-Rayyan. Ya, apa itu pintu Ar-Rayyan? Pintu Ar-Rayyan dari sisi harfiah ya punya pengertian sebagai puas. Puas. Orang kalau sudah puas misalnya seperti hilangnya misalnya dia haus, kemudian terpuaskan dengan minum yang segar, kemudian puasnya tuh luar biasa begitu sehingga dia tidak akan pernah kehausan seperti itu. Nah, di sisi yang lain begitu, Ar-Rayyan itu adalah salah satu pintu di surga, satu dari 8 pintu ya, pintu yang disediakan khusus, pintu ruang ya, pintu gerbang yang disediakan khusus, bukan uang, ini pintu uang disediakan khusus untuk orang yang saum ya. Dan ketika semua orang yang saum itu masuk ke pintu Ar-Rayyan tersebut, ketika pintunya ditutup, tidak ada seorang pun lagi setelahnya bisa masuk begitu. Nah, itu keutamaan dari bulan salah satu bulan Ramadan. Lalu kemudian anakku sekalian, di bulan Ramadan ini juga disebutkan bahwa itu adalah bulan yang khusus. Kenapa seperti itu? Karena di dalamnya anakku sekalian itu ada bulan kebaikan, diawali dengan bulan rahmat dan keberkahan, yaitu 10 hari kemarin kan disebutkan bahwa 10 hari pertama di bulan Ramadan itu adalah bulan yang berkah, bulan yang rahmat, penuh rahmat. Lalu kemudian di 10 hari kedua, kita menginjak di hari yang pertama di 10 hari kedua, artinya yang 11 ini, itu adalah bulan kebaikan dan juga bulan ampunan. Ya, bulan ampunan. Allah akan memberikan pengampunan kepada kita, baik itu dosa yang kecil maupun dosa yang besar, ya. Itu akan kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir anakku sekalian disebutkan itu bulan dijauhkannya ketika dia mampu untuk keluar, untuk lulus dengan gelar takwa gitu, dia akan dijauhkan dari siksa api neraka. Ya. Lalu anakku sekalian, bagaimana kemudian kita ingin mendapatkan keajaiban, barokahan, rahmat yang di bulan Ramadan ini yang bisa didapatkan dimanapun dan juga kapanpun. Dan tentu saja kita harus mengenal, ya, apa yang harus kita kenal, yaitu lingkungan anakku sekalian. Agar kita apa? Kita yakin bahwa lingkungan ini akan memberikan kepada kita garansi bahwa dimanapun ini ada juga sebetulnya konteksnya yang bisa membatalkan begitu. Nah, lingkungan ini penting. Kenapa seperti itu? Ketika kita berharap bahwa lingkungan di sekitarnya itu mendukung apa yang akan kita lakukan, insya Allah akan memberikan harapan yang besar. Lingkungan diantaranya adalah lingkungan kampus misalnya, ya, kemudian lingkungan rumah, bahkan anakku sekalian, lingkungan kamar itu sendiri pun akan menjadi salah satu bagian dari keberkahan, ya. Ketika kita membuat kamar itu menjadi kamar yang penuh dengan seperti majelis seperti itu, ya, seperti majelis tempat di mana kita menuntut ilmu begitu dengan membaca, ya, membaca salah satunya membaca Al-Quran misalnya dan juga artinya. Nah, tentu saja ini adalah salah satu bagian terpenting bagaimana kita mengelola lingkungan ini dengan baik. Kemudian anakku sekalian, selain lingkungan, ya, juga ada yang dinamakan dengan ekonomi, ya.
seoptimal mungkin anakku sekalian, lingkungan itu dihadirkan untuk kita untuk menghadirkan yang dinamakan dengan ekonomi. Ekonomi yang dimaksud di sini, bagaimana kita memanfaatkan lingkungan itu untuk kebaikan, ya, untuk hal yang baik. Kalau kita mengenal ekonomi biasanya ada istilahnya adalah cost benefit analysis kalau bahasa kita itu, ya, analisis manfaat dan biaya. Nah, tentu saja analisis manfaat yang dan biaya ini adalah ekonomi yang kemudian ekonomi syariah, ya. Bagaimana kita menghadirkan segenap apa yang ada di lingkungan itu, menghadirkan ekonomi yang bisa memberikan manfaat kita menjadi orang yang bertakwa. Berikutnya adalah selain ekonomi juga ada sosial. Nah, ketika kita menghadirkan diri kita juga untuk bisa saling mengingatkan dalam kebaikan dengan sesama, itu menjadi penting begitu. Nah, sosial ini anakku sekalian dalam konteks hubungannya dengan lingkungan adalah memelihara. Bagaimana kemudian lingkungan itu dipelihara dengan baik agar supaya tetap dalam koridor di rel-rel Islami seperti itu. Nah, berikutnya dalam konteks sosial dan ekonomi ada kita bisa menyatakan itu adalah muamalah, ya. Bagaimana kemudian proses adil di dalamnya ketika saling berbagi dan sebagainya, itu akan menjadi salah satu bagian terpenting dari apa yang akan kita lakukan. Nah, berikutnya anakku sekalian, setelah kita dapatkan semua dalam harmoni, maka social well-being dalam konteks ketakwaan itu akan kita peroleh insya Allah. Nah, tentu saja anakku sekalian, ini harus dibungkus dengan bagaimana kita membuat strategi. Ya, strateginya apa? Strateginya adalah 3M. Ya, lakukan yang paling sederhana yang bisa kita lakukan, yang itu kemudian menghadirkan nilai ibadah yang besar. Banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan, hal-hal yang sederhana, nanti kalian sendiri akan bisa mendapatkan itu. Misalnya salah satunya adalah selalu kemudian mengucapkan bismillah untuk memulai segala sesuatu dan mengakhiri alhamdulillah untuk mengakhiri segala sesuatu. Itu adalah paling sederhana. Ketika amalan ini kemudian terus-menerus dilakukan, itu akan menjadi nilai ibadah yang luar biasa begitu. Dan itu dilakukan dimanapun, ya, dimanapun. Dan pada waktu kapanpun, disinilah miracle kemudian akan muncul kepada kita. Sesungguhnya Allah akan memberikan rezekinya, itu tidak disangka-sangka. Di depan kita, di atas kita, di samping kiri kanan kita, atau di belakang kita. Ini yang kemudian harus kita lakukan begitu ya. Kemudian yang kedua, mulai lakukan dari diri sendiri begitu. Memulainya segala sesuatu dari diri sendiri. Nah, ketika semuanya kita lakukan dimulai dari diri sendiri, maka kita tidak akan mungkin melakukan tanda kutip begitu ya, melakukan penilaian kepada orang lain. Karena sesungguhnya ketika kita memulai sesuatunya dari diri sendiri, itu adalah bentuk dari introspeksi bagi kita semua. Ya, maka kemudian sekali lagi ketika kita sudah dihadirkan strategi ini, ya, memulai segala sesuatunya dari diri sendiri, maka miracle in everywhere and every time di bulan Ramadan akan diperoleh. Nah, kemudian anakku sekalian, walaupun misalnya kita alfa di hari pertama sampai dengan hari 10 kemarin, atau misalnya dari mulai pagi tadi sampai sekarang, minimal kemudian kita yakinkan diri kita mulai sekarang, kita akan memulai segala sesuatunya untuk mendapatkan miracle, untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan anugerah, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku sekalian, ketika kita mencoba untuk membungkus ini dengan baik, maka kemudian yang perlu dihadirkan kepada kita adalah bagaimana kita memupuk yang dinamakan dengan iman. Ya, karena justru dengan iman inilah kita yakin, mempunyai keyakinan, mempunyai kepercayaan bahwa apa segala sesuatu yang dilakukan oleh kita hanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anakku sekalian, ketika kita sudah mengimani itu, maka kemudian jangan diam hanya sekedar iman saja, tapi juga harus dibarengi dengan kemudian pengetahuan, ya, menuntut ilmu terus. Anakku sekalian, sebuah keyakinan kalau tanpa ilmu itu akan menjadi sangat sia-sia, ya. Kalau ilmu tanpa iman dia akan menumbuhkan kesombongan. Nah, inilah yang kemudian harus kita yakini dengan baik, bagaimana kita mengkombinasi ini dengan sebaik-baiknya agar menghadirkan sebuah ilmu pengetahuan yang seperti tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang disampaikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi pemegang amanah pengetahuan yang arif dan bijaksana. Lalu kemudian anakku sekalian, setelah iman, ilmu kita peroleh, kita kemudian harus lakukan, yaitu dengan ahsan, yang salah satunya adalah bagaimana kemudian kita berakhlakul karimah. Ya, proses aktualisasi dari akhlakul karimah ini sangat penting anakku sekalian. Tadi disebutkan ilmu tanpa akhlak juga akan sangat luar biasa, akan memperoleh yang tidak baik seperti itu ya. Ya, ilmu itu harus berakhlak sehingga ketika misalnya begini, ketika kita ingin memberikan nasihat kepada orang lain begitu, tapi kemudian kita lakukan dengan sombong, dengan tidak berakhlak, maka tidak akan sampai, dan itu akan menjerumuskan kepada kita karena kita seolah-olah menjadi orang yang sombong seperti itu. Nah, akhlak ini itulah yang kemudian harus dipupuk sedemikian rupa dengan mencari, menggali dan sebagainya, bagaimana Rasulullah itu menjadi tauladan yang sempurna bagi akhlakul karimah ini. Nah, oleh karena itu anakku sekalian, sekali lagi saya selalu berharap kepada kita semua untuk bisa berinvestasi, ya, berinvestasi dengan sebaik-baiknya begitu, dengan duit 1 juta, ya. Dengan apa? Dengan duit 1 juta. Nah, minimal anakku sekalian, perbanyaklah berinvestasi dengan duit 1 juta sebutnya ya, duit 1 juta. Apa itu duit 1 juta anakku sekalian? Ya. Duit 1 juta itu pertama adalah doa. Anakku sekalian, bulan Ramadan ini disebutkan sebagai bulan barokah itu karena di dalamnya ketika kita berdoa, maka tidak ada hijab. Ya. Tidak ada hijab. Allah akan pasti mengabulkan doa yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah akan menghadirkan itu begitu, disebutkan di dalam salah satu surat Al-Mu'min, saya ayatnya saya lupa, ayat 60 kalau tidak salah ya, ayat 60 disebutkan bahwa ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku kata Allah, niscaya aku akan kabulkan. Tapi kemudian Allah terakhirnya menyebutkan janganlah seperti orang-orang yang sombong begitu. Saya lupa ininya ya, terusannya disebutkan jangan jadi orang-orang yang sombong karena dalam berdoa kepadaku gitu ya. Kalau manusia itu tidak mau berdoa, dia cenderung menjadi orang yang sombong. Karena apa? Karena dia merasa dirinya tidak memerlukan, tidak membutuhkan yang maha menentukan di dunia ini, di dunia dan akhirat ini. Kemudian yang kedua, anakku sekalian, investasi duit 1 juta yang kedua adalah usaha. Ya, tadi sudah disebutkan usaha yang diperlukan adalah bahwa setiap manusia itu punya urusan masing-masing. Ya, urusan dalam konteks ini semoga kita bisa membuat strategi yang 3M tadi itu bisa dilakukan dengan sebenar-benar usaha begitu. Sehingga menghadirkan social well-being dalam konteks keimanan begitu, keilmuan dan juga akhlakul karimah. Kemudian berikutnya adalah ikhtiar. Bagaimana kemudian ketika kita membangun sebuah upaya agar mendapatkan miracle ini ya dimanapun dan juga kapanpun dengan ikhtiar ya. Kenapa harus ikhtiar? Karena kalau tidak dengan ikhtiar, bagaimana kita bisa sampai kepada apa yang dituju ya. Seseorang yang ingin sholat ya, kemudian dia tidak melakukan ikhtiar untuk berwudu ya, kemudian dia takbiratul ihram, ya Allahu Akbar, kemudian sesuai dengan tata caranya sampai terakhir Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ini adalah sebuah ikhtiar yang harus dilakukan. Orang yang ingin ketika lapar begitu, supaya dia kenyang, apa yang harus dilakukan? Tentu saja mencari makanan, kemudian mengambil makanan tersebut, kemudian menyuapkannya. Itu adalah ikhtiar. Semua gerakan yang dilakukan oleh kita itu adalah ikhtiar. Nah, sekali lagi, semua hal yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh kita, itu niatkan karena Allah agar supaya kita mendapatkan nilai ibadah dari semua apa yang dilakukan oleh kita. Lalu kemudian yang terakhir adalah tawakal, ya, duit. Dalam konteks duitnya adalah tawakal. Nah, tawakal ini adalah bagaimana setelah kita berdoa, setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar, kemudian kita menyerahkan semua keputusan dari hasil usaha, hasil doa dan hasil ikhtiar itu pada Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa? Kalau kita menyerahkan dengan bertawakal kepada Allah, maka niscaya kita akan memperoleh apa yang kita harapkan yang terbaik begitu. Walaupun tidak sesuai dengan harapan kita, tapi sesungguhnya itu yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berikutnya adalah sabar. Seperti tadi di muka disebutkan bahwa salah satu tugas dari manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah untuk bersabar begitu. Karena sesungguhnya menjadi orang yang bersabar itu akan didekati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Lalu berikutnya berkata jujur, karena dengan jujur maka minimal kita akan memaintain keistiqomahan. Anakku sekalian, kejujuran ini dimulai dengan salah satunya salah satu pendidikannya itulah dengan saum. Ya, ketika semua hal itu bisa ditutupi dengan berkata bohong dan sebagainya, tapi saum ini yang bisa tidak bisa diukur begitu. Ya, kebenarannya apakah dia bisa betul-betul saum atau tidak. Karena sesungguhnya yang tahu itu hanya Allah dan dirinya sendiri gitu. Ya, dia itu saum nggak sebetulnya. Nah, inilah proses kejujuran, jujur kepada diri sendiri. Minimal kita jujur kepada diri sendiri. Lalu kemudian berikutnya adalah takwa. Nah, inilah kemudian ultimate goal dari apa yang dinyatakan bagaimana puasa ini menjadi media pendidikan untuk bisa menjadi orang yang bertakwa, agar supaya orang bisa menjadi bergelar takwa seperti itu. Nah, anakku sekalian, ini sesuai juga sebetulnya dengan dicobakan di Unida itu, namanya aktualisasinya adalah 21 karakter Universitas Juanda. 21 karakter Tauhid Universitas Juanda. Dimulai dari local wisdom, kemudian ada nationalist wisdom, kemudian ada global wisdom, sampai terakhir itu adalah ada spiritual wisdom. 21 ini adalah ultimate goal-nya, tujuan utamanya itu adalah untuk menghadirkan insan-insan Unida yang bertakwa. Nah, berikutnya anakku sekalian, dalam konteks takwa ini kita harus tahu dulu takwa itu sebetulnya apa. Nah, takwa itu adalah pakaian, ya. Pakaian takwa disebutnya kan, pakaian takwa. Nah, konteks ini anakku sekalian ada di situ namanya huruf ta. Huruf ta ini adalah tawadu. Tawadu itu berarti kita berlaku untuk tidak sombong. Ya, berlaku untuk tidak sombong. Sombong itu dapat dilihat dari sisi tiga ya. Yang pertama, dia ujub, ya. Orang yang ujub merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, merasa dirinya lebih solih daripada orang lain, merasa dirinya lebih berpengetahuan dari orang lain. Intinya adalah merasa dirinya lebih daripada orang lain, maka dia menjadi konteks ujub. Ya, ujub ini adalah bagian dari sombong. Ya, sombong itu kemudian itu adalah salah satu ciri dari iblis begitu. Kemudian yang kedua, anakku sekalian, tidak riya, ya, tidak melakukan segala sesuatunya hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, ya, bukan karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, ya, itu riya. Kemudian berikutnya adalah takabur. Jadi dia menggampangkan segala sesuatu, ya. Dia pikir bahwa apapun gampang gitu. Dia lupa bahwa jangankan untuk bicara gampang begitu. Kita sendiri diajarkan ketika kita berjanji saja misalnya, insya Allah, pakai kata-kata insya Allah. Bila mana Allah berkehendak begitu. Artinya apa? Bahwa segala sesuatunya ini tidak akan mungkin kita hanya kemudian bisa memastikan. Tidak ada kepastian bagi manusia, tidak ada kepastian bagi makhluk. Yang punya kepastian hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang kemudian semua makhluk dan ada di muka bumi dan juga di langit itu bergantung kepadanya. Berikutnya yang takwa ya, qaf ya, huruf qaf. Qaf ini adalah qanaah. Anakku sekalian, qanaah di sini itu beranggapan bahwa segala sesuatu itu mempunyai batas ya, cukup. Nah, makanya disebutnya cukup ya. Bahkan di dalam bagi orang yang kemudian punya level selalu menggantungkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai wakilnya, cukuplah Allah sebagai penolongnya, ya. Ya, cukup
Artinya apa? Bahwa kita menghadirkan kecukupan itu sesuai dengan batas kecukupan yang diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ada waw, anakku sekalian. Waw itu adalah apa? Waro. Kita mencoba untuk melakukan segala sesuatu dengan hati-hati, penuh kehati-hatian. Karena apa? Karena penuh dengan kehati-hatian artinya bahwa apa yang akan kita niatkan, apa yang akan kita ucapkan, dan apa yang akan kita jalankan itu sudah melakukan upaya untuk menghitung mana manfaat, mana mudarat, mana maslahatnya. Ya, berarti kalau misalnya lebih banyak maslahatnya itu kemungkinan bisa dilakukan, tetapi kalau misalnya lebih banyak mudaratnya maka ditinggalkan. Tetapi ketika kita ragu-ragu mana yang terbanyak, apakah maslahat atau mudarat, lebih baik ditinggalkan karena itu menjadi barang subhat. Nah, yang terakhir anakku sekalian, pakaian takwa ini adalah orang yang kemudian dia ada ya. Ya itu adalah apa? Yakin bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ya tidak akan mungkin tidak dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa apa yang akan kita perbuat itu akan mendapatkan manfaat besar kalau kita menghadirkan Allah sebagai niatnya begitu ya. Jadi niat segala sesuatu ibadah dan sebagainya itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian anakku sekalian, perbanyaklah berinvestasi duit 1 juta ini, ya duit 1 juta ini untuk memperoleh miracle everywhere and every time in Ramadan. Ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada salah itu adalah kesalahan saya pribadi. Kalau ada yang benarnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairat katsiran kepada Bapak Dr. Yudi Wahyudin SPI MSI yang telah menyampaikan materinya. Seperti yang disebutkan, yang disampaikan tadi, tugas manusia sebagai khalifah, keutamaan bulan Ramadan, 3 pondasi seorang manusia, seorang insan, dan seorang muslim yang baik. Dan yang terakhir tadi, perbanyaklah investasi duit 1 juta. Untuk selanjutnya, mungkin saya tutup. Setelah tutup, kita foto bersama. Izin, Pak. Dan rekan-rekan dan peserta yang lainnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk semua peserta bisa mengaktifkan kameranya untuk kita foto bersama. Mohon izin Pak untuk bisa Izin, Pak. ini dulu Pak. Mungkin share screen-nya bisa di stop dulu. Mohon maaf Bapak, izin share screen-nya di stop dulu biar Sebentar. Masya Allah. Ya. Mohon maaf. Sudah ya? Oke.